Selamat malam minggu untuk kamu yang sedang menunggu jambu tetangga berbuah. Sekarang kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berhadapan dengan Yang Mulia dari surga keempat. Lalu Yang Mulia surga keempat pada saat ini tampak menjadi semakin serius dan sosoknya segera mengeluarkan sumber origin Qi yang melonjak. Ekspresi Yang Mulia surga keempat juga pada saat ini terlihat dingin, tubuhnya perlahan menjadi ilusi dan terdistorsi. Lalu melihat perubahan dari Yang Mulia surga keempat, Xiao Yan merasakan adanya sedikit bahaya yang melintas di benaknya. Xiao Yan mau tidak mau memikirkan bagaimana cara Xiao Yan untuk bisa mundur. Namun ketika Xiao Yan berpikir hendak pindah, Yang Mulia surga keempat telah melangkah keluar. Dengan sumber origin Qi yang sangat kuat pada saat ini sosoknya tiba-tiba berjalan melalui kehampaan. Dalam sekejap mata sosoknya muncul di hadapan Xiao Yan dengan cara yang sangat aneh. Senyum ganas di wajahnya juga pada saat ini terlihat dan dirinya segera mengangkat tangan kirinya. Kelima jarinya pada saat ini berubah menjadi cakar dengan ujung jari yang terjerat dengan berwarna hitam. Di bawah genggaman dari Yang Mulia surga keempat juga pada saat ini ruang di sekitar seketika retak. Hal ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan yang pada saat ini ditampilkan olehnya. Wajah Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi serius dan menghadapi serangan dari Yang Mulia surga keempat. Xiao Yan yang tidak ragu sama sekali segera mengeluarkan tinju api Fearless. Keduanya pada akhirnya saling bertemu dan ledakan yang keras pada saat ini seketika terjadi. Gelombang energi yang mengerikan menyapu langit dengan ganas ke segala arah. Lautan api juga pada saat ini mengamuk, tetapi dengan satu pukulan ini, sosok Xiao Yan segera terlempar mundur sejauh beberapa ratus meter. Xiao Yan pun segera menstabilkan tubuhnya dan origin Qi serta darah di dalam tubuh Xiao Yan pada saat ini melonjak. Namun meskipun begitu pada saat ini ada jejak sumber energi dan kekuatan hidup yang mengalir menuju ke arah Xiao Yan. Api pukulan sebelumnya bercampur dengan api abadi dan pada saat ini Yang Mulia surga keempat telah terinfeksi oleh api abadi milik Xiao Yan. Kekuatan kehidupan dan origin Qi-nya juga pada saat ini terus-menerus diserap ke arah Xiao Yan membuat Yang Mulia surga keempat pada saat ini menyipitkan matanya. Dengan dipenuhi ketidakpercayaan dirinya pada saat ini bisa merasakan bahwa energinya benar-benar telah disarap oleh Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya bergumam bahwa dirinya benar-benar memiliki perasaan yang familiar dengan pukulan tersebut. Dirinya sepertinya pernah melihat pukulan ini di suatu tempat. Nyala api ini juga benar-benar sangat aneh dan dirinya benar-benar ingin menghabisi Xiao Yan. Dirinya akan segera mengambil jiwanya setelah dirinya berhasil menghabisi Xiao Yan. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera kembali melonjakkan origin Qi yang kuat. Xiao Yan kembali menyipitkan matanya karena celah di antara mereka benar-benar sangat jauh. Sosok Yang Mulia surga keempat pada saat ini kembali menghilang dan sosoknya sudah berada di hadapan Xiao Yan. Mata Xiao Yan pun menjadi gelap dan Xiao Yan pada saat ini bergumam di dalam hatinya bahwa kecepatan dari Yang Mulia surga keempat benar-benar sangat cepat. Namun meskipun begitu dirinya ingin melihat apakah benang emas pembunuh bisa berhadapan dengannya. Sosok Xiao Yan pada akhirnya segera melesat mundur. Xiao Yan juga bersamaan dengan hal tersebut segera mengatur benang emas halus yang sulit untuk dideteksi. Pada akhirnya dalam sekejap mata lengan Yang Mulia surga keempat pun kembali terpotong. Pedang berdarah di tangannya yang lain juga pada saat ini terlepas dan sosoknya kembali dikejutkan. Sosok Xiao Yan pada saat ini juga terus bergerak sementara sosok Yang Mulia surga keempat menjadi semakin berhati-hati. Kecepatan yang mengejar Xiao Yan juga pada saat ini perlahan-lahan menjadi semakin melambat. Namun meskipun begitu dirinya seketika menyadari bahwa sepertinya Xiao Yan sengaja melakukan hal ini. Yang Mulia surga keempat berpikir bahwa Xiao Yan tampak sedang menyiapkan sesuatu di dalam serangannya. Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apa yang ditakutkan oleh Yang Mulia surga keempat. Jika dirinya memang masih ingin mengejar Xiao Yan maka dirinya bisa datang dan merasakan kekuatan formasi surga pelahap guntur api milik Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum sinis dan Xiao Yan pada saat ini segera membuka tangannya.
Di area yang luas udara pada saat ini menjadi semakin panas seolah-olah semuanya bisa dikeringkan dalam sekejap. Suhu juga berangsur-angsur naik dan Yang Mulia surga keempat segera menyadari ada sesuatu yang aneh. Sosoknya juga memutuskan untuk berhenti dan mundur, tetapi pada saat yang bersamaan Xiao Yan pada saat ini tidak lagi mundur melainkan bergerak berinisiatif untuk bergegas menuju Yang Mulia surga keempat. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini, Yang Mulia surga keempat pun berteriak bahwa Xiao Yan benar-benar mencari kematian. Yang Mulia surga keempat pun bersiap untuk mengambil tindakan, tetapi pada saat yang sama lingkaran cahaya muncul di mata Xiao Yan. Xiao Yan pun berteriak perlahan ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik Yao Beng, dan bersamaan dengan hal tersebut, di sisi lain Yang Mulia surga keempat pada saat ini segera dipenuhi oleh cahaya yang menyilaukan. Sesaat setelah itu pada akhirnya kegelapan segera menyelimuti ke dalam jiwa dari Yang Mulia surga keempat. Dirinya tidak bisa merasakan tubuh atau bahkan jiwanya karena pada saat ini keduanya benar-benar telah terpisah. Yang Mulia surga keempat pun tiba-tiba panik dan pikirannya mulai berjuang keras. Namun tampaknya perjuangan ini benar-benar sangat sia-sia dan tidak ada gunanya. Tetapi meskipun begitu, karena kekuatannya lebih unggul daripada Xiao Yan, maka waktu yang bisa dikuasai oleh Yao Beng sangat terbatas. Xiao Yan juga menyadari hal tersebut dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus segera melancarkan aksinya. Pada akhirnya lautan api yang dahsyat tiba-tiba melesat ke langit. Pada saat yang sama awan petir tebal di atas kepala Xiao Yan juga seketika membuat ratusan petir. Momentum yang sangat besar ini menarik perhatian semua orang yang berada di kota Chuan Yun. Mereka yang lebih dekat dengan formasi pada saat ini benar-benar terpengaruh oleh kekuatan yang kuat. Mereka menyemburkan seteguk besar darah dan pada saat ini memutuskan untuk terbang menjauh. Sementara itu di pusat pertempuran sosok dari Yang Mulia surga keempat dipenuhi oleh guntur dan api yang terjalin. Xiao Yan juga berada di dalamnya, tetapi guntur dan api ini tentu saja tidak akan melukai Xiao Yan sama sekali. Pada saat ini semua pakaian dari Yang Mulia surga keempat benar-benar diledakkan. Tubuhnya juga mulai bergetar di bawah kekuatan kekerasan dan tanda-tanda darah yang akan muncul dari kulitnya seketika melonjak. Namun meskipun begitu Xiao Yan menyadari bahwa hal ini tidak akan bisa menghabisi Yang Mulia surga keempat. Xiao Yan pada akhirnya berinisiatif untuk melesatkan serangan dengan pedang berat misterius miliknya. Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera mengalirkan energi yang bercampur dengan api dan guntur ke dalam pedang berat misterius. Seluruh badan pedang pada saat-saat ini berubah menjadi berwarna merah tua seolah-olah inti dari pedang ini benar-benar akan segera menghancurkan Yang Mulia surga keempat. Sementara itu di sisi lain dalam beberapa tarikan nafas Yang Mulia surga keempat tiba-tiba membuka matanya. Namun begitu dirinya melihat sekitar pada saat ini dirinya segera melihat pedang berat misterius milik Xiao Yan. Dirinya juga tidak bisa bereaksi sama sekali dan pada saat ini pedang berat Xiao Yan memukulnya dengan keras. Dua serangan Xiao Yan pada saat ini benar-benar dihantamkan menuju ke arah Yang Mulia surga keempat. Banyak ledakan seketika terjadi dan seluruh kota Chuan Yun pada saat ini benar-benar terguncang. Bangunan-bangunan di sini seketika dihancurkan. Beruntung orang-orang yang berada di dekat mereka pada saat ini sudah pergi. Nyala api ini benar-benar menimbulkan asap dan debu dan menutupi sebagian besar bidang penglihatan. Orang-orang di aliansi Dosian yang mengikuti Yang Mulia surga keempat juga pada saat ini melihat pemandangan ini dengan tatapan ngeri. Kelompok Chang Sue yang lainnya juga pada saat ini menatap ke arah pusat benturan karena pertempuran mereka telah berakhir. Secara akurat dapat dikatakan bahwa pertempuran ini pada saat ini benar-benar akan ditentukan oleh Xiao Yan dan Yang Mulia surga keempat aliansi Dosian. Semua orang pada saat ini terfokus pada pusat benturan dan butuh beberapa saat agar asap benar-benar menghilang. Saat berikutnya semua orang pada saat ini bisa melihat pemandangan yang mengejutkan di mata mereka. Yang Mulia surga keempat pada saat ini berlumuran darah dengan kulit yang pecah-pecah. Namun dirinya pada saat ini masih belum terjatuh dan dirinya pada saat ini masih memandang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini menatap ke arah sosok dari Yang Mulia surga keempat dengan mata menyipit.
Pada saat ini mata Xiao Yan tertuju pada armor yang digunakan oleh sosok dari Yang Mulia Surga keempat. Xiao Yan menyadari bahwa armor ini benar-benar membantu Yang Mulia Surga keempat menahan serangan dari Xiao Yan. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Yang Mulia Surga keempat benar-benar terlihat sangat marah. Bagaimanapun dirinya adalah orang kuat dari aliansi Dosian dan tidak pernah ada orang yang benar-benar memperlakukannya seperti ini. Sosoknya pada akhirnya menggertakkan gigi dan segera kembali berteriak dengan sungguh-sungguh. Sosoknya berkata bahwa Xiao Yan telah membuatnya kesal dan dirinya benar-benar akan segera menghabisi Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Origin Ki kembali melonjak di tubuh Yang Mulia Surga keempat. Origin Ki ini langsung membentuk tangan besar berwarna darah. Lengan ini juga meneteskan cairan darah dan cairan ini benar-benar mengandung tingkat korosif yang sangat tinggi. Akibat dari tetesan darah ini benar-benar langsung membuat lubang di tanah dan Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya. Tekanan yang datang kepada Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar sangat luar biasa dan Xiao Yan sedikit merinding. Meskipun Xiao Yan pada saat itu pernah membunuh seorang Dogat bintang 5 dan bahkan Dogat bintang 6, namun ini adalah dunia sensi yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan dunia luas dengan sumber daya yang langka. Di dunia ini Origin Ki benar-benar sangat berlimpah dan banyak, dengan begitu maka hal tersebut benar-benar dapat dikatakan tidak memiliki batas untuk peningkatan kekuatan. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan giginya dan pada saat ini memandang ke arah sosok Yang Mulia Surga keempat yang tiba-tiba tertawa keras. Sosoknya pada akhirnya segera kembali menatap ke arah Xiao Yan dan dirinya segera menekan kehampaan dengan kuat. Sosoknya pada saat ini segera mengeluarkan teknik iblis darah merobek langit. Bersamaan dengan hal tersebut retakan besar pada saat ini muncul di kehampaan di atas kepala Xiao Yan. Di lubang yang besar ini seketika tangan raksasa yang ganas benar-benar muncul dan melesat ke arah Xiao Yan. Kecepatan tangan ini juga benar-benar sangat cepat dan Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa lagi menahan diri dan tinju Xiao Yan seketika mengepal. Guntur di lengannya juga menyala. Bersamaan dengan api yang pada saat ini berkobar. Dihadapkan dengan tangan besar yang berdarah ini pilihan Xiao Yan pada saat ini hanya bertempur sampai titik darah penghabisan. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa memberinya pukulan langsung dan tanpa banyak basa-basi lagi Xiao Yan segera melonjakkan lengan penghancur dewa yang dicampur dengan tinju api fearless. Tanpa banyak penundaan lagi pada saat ini keduanya pada akhirnya sama-sama bertemu dan ledakan keras kembali terjadi. Gemuruh yang sangat mengerikan pada saat ini terdengar di telinga semua orang. Di tengah-tengah benturan ini Xiao Yan juga pada saat ini segera melesatkan lebah beracun ke arah Yang Mulia Surga keempat. Namun Yang Mulia Surga keempat menyadari hal tersebut dan pada saat ini segera melambaikan tangannya. Sosoknya menghantam lebah beracun milik Xiao Yan hingga terpental dan pada saat ini hidup dan matinya tidak diketahui. Yang Mulia Surga keempat pun sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan berteriak bahwa ini adalah waktu Xiao Yan untuk mati. Penindasan yang kuat pada saat ini segera membuat Xiao Yan mengerti bahwa jika Xiao Yan terus bertarung seperti ini Xiao Yan benar-benar akan terluka dan mungkin saja Xiao Yan akan terjatuh dalam kerugian yang sangat besar. Xiao Yan pada akhirnya berpikir bahwa jika Xiao Yan terus menyerang dengan keras itu bukanlah sebuah pilihan yang bijaksana. Xiao Yan pun segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengirim pesan kepada orang-orang di kelompoknya. Xiao Yan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Chang Sue pun segera menjawab menggunakan transmisi jiwa ke arah Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa mereka bisa memasukinya terlebih dahulu jika mereka memiliki api iblis. Sementara itu di sisi lain meskipun Yang Mulia Surga keempat tidak mengetahui transmisi suara tersebut, dirinya bisa melihat melalui gelagatan pada saat ini sedikit tersenyum. Sosoknya segera bertanya kepada Xiao Yan apakah mereka pada saat ini ingin melarikan diri. Jika begitu permasalahannya maka dirinya ingin melihat apakah mereka bisa melakukan hal tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut Origin Ki miliknya pada saat ini kembali melonjak dan serangannya terus menekan Xiao Yan.
Xiao Yan juga pada saat ini merasa sangat tertekan dan Xiao Yan segera mundur perlahan. Xiao Yan pada akhirnya segera membuka mulutnya tanpa ragu ketika Xiao Yan mengeluarkan Void Shuttle. Xiao Yan segera menuangkan Origin Ki yang sangat kuat dan pada saat ini Xiao Yan segera melesatkan serangannya. Benturan kembali terjadi dan pada saat ini telapak tangan raksasa berwarna darah benar-benar berhasil dihadapi. Melihat hal ini Yang Mulia Surga keempat pun sedikit terkejut dan tidak menyangka bahwa serangan kuatnya akan bisa dihancur oleh Void Shuttle milik Xiao Yan. Namun meskipun begitu sosoknya pada saat ini segera menggertakkan gigi dan tentu saja tidak akan membiarkan Xiao Yan melarikan diri. Sosoknya pada akhirnya segera kembali mengeluarkan teknik lainnya yang dirinya miliki. Sementara itu di sisi lain Chang Sue dan yang lainnya pada saat ini segera menuju ke bagian tergelap di ujung ngarai. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi karena energi Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah terkuras. Meskipun api abadi terus-menerus menyerap Originku untuk memasuk kebutuhan Xiao Yan, tetapi kecepatan dari penyerapan ini benar-benar tidak sebanding dengan konsumsi Xiao Yan. Di sisi lain pada saat ini sosok dari Yang Mulia Surga keempat segera melonjakkan energi berwarna merah di atas kepalanya. Energi ini seketika berubah menjadi rantai-rantai yang tidak terhitung jumlahnya. Yang Mulia Surga keempat pun kembali berteriak kepada Xiao Yan bahwa sepertinya sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa serangan dari Yang Mulia Surga keempat ini benar-benar menjadi semakin kuat. Xiao Yan telah menggunakan banyak kartu truf untuk berhadapan dengan Yang Mulia Surga keempat. Xiao Yan juga menyadari bahwa pada saat ini Xiao Yan benar-benar harus segera pergi dari tempat ini. Xiao Yan khawatir begitu rantai ini dilesatkan mereka benar-benar tidak akan bisa lagi memiliki kesempatan. Bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba sebuah cahaya pada saat ini melintas di mata Xiao Yan. Xiao Yan seolah-olah telah mendapatkan pencerahan dan Xiao Yan segera mengangkat tangannya. Pada saat ini ada liontin giok yang tampak aneh muncul di telapak tangan Xiao Yan. Liontin giok ini juga memancarkan gelombang yang sangat aneh. Liontin giok ini adalah sesuatu yang didapatkan oleh Xiao Yan dari sosok bernama Yue Lin di tempat hukuman para dewa. Liontin giok ini hanya dapat digunakan sekali dan dikatakan bahwa itu akan bisa menjebak seorang dogat bintang 5 untuk sementara waktu. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mencobanya. Pada akhirnya segel di tangan Xiao Yan pun seketika berubah dan bersamaan dengan hal tersebut liontin batu giok ini berubah menjadi cahaya yang sangat halus. Cahaya ini juga seketika segera melesat menuju ke arah Yang Mulia Surga keempat aliansi Dosian. Melihat hal tersebut Yang Mulia Surga keempat yang telah mengalami pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya seketika menyadari sesuatu. Sosoknya pada akhirnya segera menebaskan pedangnya ke arah cahaya hingga cahaya ini seketika terbagi dua. Namun tidak ada ledakan begitu lesatan pedang ini menghantam ke arah cahaya. Cahaya juga tidak menunjukkan adanya tanda-tanda berhenti dan hanya terbelah berubah menjadi dua. Cahaya pada saat ini masih terus melesat menuju ke arah Yang Mulia Surga keempat. Sosoknya pada saat ini mengerutkan kening dan kembali melesatkan beberapa bilah pedang ke arah cahaya. Namun sekali lagi tidak ada ledakan yang terjadi tetapi cahaya ini benar-benar terbelah. Namun meskipun begitu cahaya-cahaya yang menjadi semakin kecil ini seketika masih terus-menerus melesat ke arah Yang Mulia Surga keempat. Sosoknya seketika merasakan ada yang aneh dan dirinya tidak tahu cahaya apakah ini. Namun dirinya pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan Origin Ki-nya kembali melonjak. Origin Ki ini segera dirubah menjadi perisai cahaya untuk menghalangi pergerakan cahaya yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Namun hal yang mengejutkan pada saat ini segera terjadi karena lesatan cahaya ini benar-benar menembus perisai. Yang Mulia Surga keempat pun menyipitkan matanya dan ketika dirinya hendak bertindak cahaya-cahaya ini seketika menembus tubuh dari Yang Mulia Surga keempat. Di tengah-tengah keterkejutannya pada saat ini dirinya juga sesungguhnya tidak bisa merasakan apapun yang masuk ke dalam tubuhnya. Seolah-olah pancaran cahaya ini tidak berbahaya sama sekali.
Sosoknya pada saat ini berpikir mungkinkah Xiao Yan hanya ingin ngeprank dengan aliran cahaya ini. Yang Mulia Surga keempat pun tiba-tiba berteriak ke arah Xiao Yan dengan berkata berani sekali Xiao Yan mempermainkannya. Origin Qi yang kuat juga pada saat ini kembali melonjak ketika Yang Mulia Surga keempat lanjut menyiapkan serangannya. Pada saat ini sosoknya membentuk bola cahaya yang menjadi semakin besar. Rantai besi juga pada saat ini segera dilesatkan menuju ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Chang Sue dan yang lainnya pada saat ini juga mengambil tindakan untuk berhadapan dengan rantai-rantai besi. Melihat hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa sangat khawatir mereka tidak akan bisa bertahan. Terlebih lagi Xia Zhenghui dan Ding Yue pada saat ini merupakan orang-orang yang berada di tingkat Dosian. Xiao Yan juga pada saat ini merasa kesal karena sepertinya Liontin Giok yang didapatkan oleh Xiao Yan ini tidak menimbulkan reaksi apapun. Tampaknya kemampuan dari Liontin Batu Giok ini hanyalah hoaks. Xiao Yan pun hanya bisa mengertakkan giginya dan pada saat ini Xiao Yan memikirkan mengenai dua metode kartu truf terakhir milik Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini berpikir mungkinkah Xiao Yan harus menggunakan aura api putih dan formasi Raja Roh tidak tergoyahkan. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan Xiao Yan pada saat ini harus memilih di antara dua kartu truf ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Yang Mulia Surga keempat pada akhirnya telah menyiapkan serangan pamungkasnya. Sosoknya pun tertawa dan lanjut berteriak bahwa mereka bisa pergi ke neraka. Setelah Xiao Yan mati dirinya juga akan segera mengambil jiwa Xiao Yan dan mencari tahu semuanya melalui jiwa Xiao Yan. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini bersiap untuk melesatkan bola cahaya di atas kepalanya. Namun pada saat yang bersamaan tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan segera terjadi. Yang Mulia Surga keempat pun tiba-tiba menundukkan kepalanya dan seketika menatap ke arah perutnya. Pada saat ini ada seberkas cahaya setebal lengan yang menembus tubuhnya. Namun sesaat kemudian beberapa cahaya juga pada saat ini segera menembus tubuh dari Yang Mulia Surga keempat. Cahaya ini seketika berubah menjadi menyilaukan dan seolah-olah tampak seperti bola berduri yang keluar dari tubuh Yang Mulia Surga keempat. Yang Mulia Surga keempat pun seketika meraung kesakitan dan dirinya segera menyadari bahwa hal ini diakibatkan oleh pancaran cahaya sebelumnya. Bersamaan dengan hal tersebut dirinya juga pada saat ini segera teringat bahwa dirinya harus melemparkan bola berdarah miliknya ke arah Xiao Yan dengan sekuat tenaga pada saat ini. Dirinya segera melesatkan serangannya di tengah-tengah kesakitan. Bola darah besar ini pada akhirnya segera menyapu ke arah Xiao Yan dan yang lainnya dengan yang sangat kuat. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan pada saat ini Xiao Yan segera mengeluarkan cangkang kura-kura yang telah diperbaiki Ding Yue. Ledakan seketika terjadi saat bola darah ini menempel ke cangkang kura-kura. Lautan darah yang mengerikan pada saat ini benar-benar membentuk awan jamur berdarah yang sangat besar. Energi yang sangat kuat juga pada saat ini sekali lagi langsung menghancurkan seluruh kota Chuan Yun. Dampak dari ledakan ini benar-benar berkali-kali lipat lebih kuat daripada ledakan-ledakan sebelumnya. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi semua orang di kejauhan melihat awan yang menghilang. Namun akhirnya setelah beberapa saat dampak dari serangan ini pun seketika menyebar. Sosok Xiao Yan dan yang lainnya juga pada saat ini telah lama menghilang di tengah-tengah benturan. Pada saat ini hanya terlihat lubang besar akibat dari ledakan bola berdarah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Yang Mulia Surga keempat juga pada akhirnya segera berhasil terlepas dari cahaya berduri. Sosoknya juga melihat ke arah pusat benturan dan pada saat ini tidak melihat adanya sosok Xiao Yan dan yang lainnya. Sosoknya pada akhirnya merung ke arah langit mengungkapkan kemarahannya. Yang Mulia Surga keempat lanjut bertanya dengan marah kepada orang-orang dari aliansi Dosian. Sosoknya bertanya kemanakah orang ini pergi. Salah seorang di antara mereka pun segera maju dan dengan hati-hati segera menangkupkan tangannya untuk melapor. Sosoknya berkata bahwa orang-orang itu sepertinya sudah masuk jauh. Yang Mulia Surga keempat pun sedikit terkejut dan pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sosoknya lanjut bertanya bukankah mereka masih memerlukan waktu untuk bisa masuk dan menunggu pelemahan dari batasan segel di sini.
Setelah bertanya tanpa menunggu jawabannya, sosoknya pada saat ini langsung melesat menuju ke arah tempat Xiao Yan menghilang, namun tidak lama sosoknya segera terlempar mundur dengan seteguk besar darah yang tercurah. Sosoknya menatap ke arah tempat Xiao Yan menghilang dan berkata bahwa kekuatan dari segel ini benar-benar sangat kuat. Apakah mereka yakin orang-orang itu benar-benar menerobos masuk ke tempat tersebut? Semua orang menganggukkan kepalanya dengan serempak dan hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak berbohong. Namun Yang Mulia Surga keempat pada saat ini benar-benar menggertakkan giginya karena itu benar-benar tidak mungkin. Dirinya yang merupakan tahap menengah Dogat bintang 5 saja benar-benar tidak bisa memasuki tempat tersebut. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiao Yan dan yang lainnya yang memiliki kekuatan yang lebih lemah bisa memasukinya? Sosoknya yang dipenuhi amarah pada akhirnya hanya bisa menghela nafas. Dirinya juga pada saat ini bergumam bahwa trik yang ditampilkan oleh orang itu benar-benar sangat familiar, sepertinya dirinya benar-benar pernah melihat teknik tersebut di suatu tempat. Namun dirinya pada saat ini hanya perlu menunggu karena dibutuhkan waktu yang lama sampai segel ini benar-benar melemah. Ketika waktunya tiba dirinya benar-benar akan segera masuk dan langsung mencari Xiao Yan dan menghabisi semuanya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini terlihat ada beberapa sosok yang berjalan melintasi kegelapan. Faktanya ketika mereka memasuki batasan Ding Yue dan Xia Zhenghui telah menjadi sasaran penindasan yang kuat. Namun ketika Xiao Yan menutupi mereka dengan api putih dan api keabadian, tekanan pun seketika menghilang. Sementara itu kelompok Chang Sue pada saat ini menggunakan api iblis untuk menutupi seluruh tubuh mereka. Di sisi lain sepertinya sampai saat ini Xiao Yan bahkan belum merasakan adanya kekuatan penekanan apapun. Pada saat ini Xiao Yan memutuskan untuk masuk lebih dalam ke dalam kegelapan dan semua ini tidak seperti apa yang dibayangkan oleh Xiao Yan. Chang Sue juga pada saat ini berhenti dan mengeluarkan peta yang digambar dengan tulisan tangan. Setelah beberapa saat Chang Sue pun lanjut berkata bahwa jika mereka masuk jauh lebih dalam mereka harus benar-benar memadamkan api di tubuh mereka. Jika tidak maka mereka benar-benar akan terjatuh dalam kondisi yang berbahaya. Xiao Yan pun sedikit terkejut dan pada saat ini segera bertanya kepada Chang Sue bahaya apa yang dimaksud oleh Chang Sue. Chang Sue pun segera menjelaskan bahwa jumlah cacing bangkai di tempat ini sangat banyak. Terlebih lagi yang lebih penting adalah bahwa cacing bangkai ini tidak memiliki aura dan kekuatan spiritual sehingga sulit untuk mendeteksinya. Terlebih lagi mereka juga tertarik dengan cahaya dan dengan jumlah mereka yang begitu besar. Begitu mereka terprovokasi maka hal tersebut akan sangat merepotkan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit ragu, tetapi Xiao Yan juga tersadar bahwa Chang Sue tidak akan menipunya. Setidaknya pertempuran antara Xiao Yan dengan Yang Mulia Surga keempat sebelumnya seharusnya cukup untuk menghalangi Chang Sue berniat buruk. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini memutuskan untuk mengikuti semua pengaturan yang dibuat oleh Chang Sue. Semua orang pada akhirnya memadamkan api di tubuh mereka masing-masing. Oleh karena itu di dalam kegelapan ini setiap orang hanya bisa menentukan posisi mereka masing-masing dengan kekuatan spiritual yang telah diajarin oleh Bude Yanti.